ketika umat muslim menyebut nama Allah, mungkin kita langsung kebayangnya, iya Allah itu Tuhan orang Islam gitu. Tuhan yang tunggal, Tuhan yang absolut dan transenden. Tapi gimana kalau nama Allah tuh ternyata bukan otentik dari budaya Islam, melainkan warisan dari tradisi kuno yang jauh lebih kompleks. Gimana kalau nama ini sudah digunakan oleh orang Arab sebelum dakwah Islam, bahkan oleh pemeluk Kristen dan penyembah berhala? Jadinya pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah Allah adalah nama Tuhan yang sejati atau hasil rekonstruksi dari sejarah kepercayaan kuno yang dikemas ulang oleh peradaban Islam? Dan kalau Allah dan Yahweh sama-sama diklaim sebagai Tuhan sejati oleh dua agama besar, apakah mereka sebenarnya merujuk pada Tuhan yang sama atau hanya nama yang berbeda untuk konsep yang berbeda? Ketika menyebut nama Allah mungkin ya tadi familiarnya ini tuh Tuhan Islam gitu. Tapi sebenarnya kan bukan orang Islam aja yang menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Orang Kristen yang tinggal di Arab gitu atau yang berbahasa Arab juga nyebutnya Allah gitu. Mungkin yang bukan dialek Arab ya pengucapannya Allah gitu. Nah jadi sebenarnya Allah itu sebutan khusus untuk Tuhan orang Muslim atau Allah ini adalah istilah yang dibentuk ulang oleh Islam untuk merekonstruksi makna teologis yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Arab. Secara etimologis banyak pendapat yang setuju bahwa kata Allah berasal dari kontraksi al-ilah yang berarti Tuhan atau sang Tuhan. Al ini, alif lam ini kayak the ya fungsinya dalam bahasa Inggris yang menunjukkan bahwa ilah itu, bahwa itu yang ada alnya adalah objek tertentu atau objek ma'rifat gitu. Dan ilah itu berarti istilah umum untuk yang bermakna Tuhan atau dewa. Nah, kata ilah sendiri mungkin merupakan adaptasi dari istilah Semitik Barat, ilu, nama dewa pencipta dalam tradisi kuno Mesopotamia dan Levant. Artinya, istilah ini memiliki jejak yang lebih tua dari era Islam. Sebelum Islam lahir, mayoritas masyarakat atau suku-suku di Jazirah Arab menganut politeisme dengan berbagai macam dewa-dewa. Ide-ide monoteisme sudah ada, tapi hanya dalam kelompok minoritas saja. Dalam bukti-bukti arkeologis, bukti epigrafi, dan literatur, penyebutan Allah itu sudah ada dan bersanding dengan nama dewa-dewa lainnya. Ada juga prasasti Zabat oleh pemeluk Kristen abad ke-6 Masehi yang menyebut Al-Ilah. Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa istilah Allah itu sudah dikenal sebelum ada Islam. Penemuan terbaru dari prasasti Safaitik dari kawasan Harrah di timur Yordania dari 2000 tahun lalu, artinya hampir ada jarak 500 tahun ya dengan kemunculan Islam, itu juga menunjukkan bahwa Allah disembah oleh komunitas nomaden sebagai dewa pencipta pemberi cahaya. Penyebutannya memang masih kalah jauh ya sama penyebutan Allat gitu. Penyebutan Allah tuh nggak sampai 50 gitu, sementara Allat itu disebut 1400 kali. Tapi yang jelas penyebutan Allah itu digunakan untuk merujuk pada satu entitas yang spesifik dan bukan hanya sebagai istilah umum gitu. Ada indikasi bahwa Allah dalam konteks ini merupakan figur kosmik kuno gitu, dengan kekuatan tertentu yang dapat dihubungkan dengan pengaruh gagasan-gagasan biblikal tentang penciptaan pada masa late antiquity. Dalam bukti lain misalnya di Qaryat Al-Fal, nama Allah disebutkan bersama dengan dua dewa lain yaitu Kahal dan Attar untuk melindungi makam. Dalam prasasti-prasasti Hismaik di wilayah barat laut Arab sampai Yordania, penyebutan Allah juga muncul meskipun nggak dominan. Nama Allah di sini mengambil bentuk khusus yang akhirnya jadi bagian dalam diksi Quran, yakni Allahumma. Tapi ya ada juga perdebatan di kalangan akademisi tentang asal-usul dan status teologis Allah sebelum Islam. Selain pendapat bahwa status nama Allah pada saat itu merujuk ke Tuhan yang spesifik, sebaliknya ada pendapat dari Al-Azmeh yang menilai bahwa Allah tuh ya obskur, samar, dan gak punya identitas mitologis khusus gitu. Jadi
Allah itu adalah salah satu dari sekian banyak dewa-dewa yang lebih sering disebut namanya. Allah sebagai satu entitas tunggal yang maha, ini tuh baru diperkirakan ya memang baru dipromosikan setelah zaman Nabi Muhammad. Dari keseluruhan bukti ini nama Allah nggak diciptakan Islam dari nol gitu, nggak tahu-tahu ini Tuhan Allah gitu, tapi masyarakat Arab udah kenal nama Allah gitu. Jadi nama Allah itu merupakan bagian dari mitologi yang jauh lebih tua ya, dan lebih kompleks di Arab sana. Jadi Islam gak membuat nama baru gitu untuk Tuhan. Jadi pakai nama yang udah ada. Dan gak ada bukti pasti bahwa nama Allah dalam prasasti kuno sama konsepnya dengan Allah dalam Islam. Islam melakukan konstruksi ulang terhadap istilah itu, mengubahnya dari satu nama di antara dewa-dewa Arab menjadi nama Tuhan tunggal yang universal. Jadi di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang politeistik, yang Tuhan ada banyak, kepercayaan terhadap Allah sebenarnya udah ada, tapi bukan dalam konteks monoteistik seperti dalam Islam. Nah, Allah saat itu kan dipandang sebagai dewa tertinggi di antara dewa-dewa lain, semacam dewa langit yang paling agung, yang terjauh gitu. Sementara kebutuhan sehari-hari mereka itu lebih sering dipanjatkan ke dewa-dewa kecil gitu, dewa-dewa yang terjangkau seperti Allat, Al-Uzza, Manat yang disebut di Quran gitu ya, yang mana ketiganya dikenal sebagai dewi-dewi yang populer. Dan dalam beberapa kepercayaan saat itu bahkan Manat, Lata, Uzza itu dianggap sebagai anak-anak perempuannya Allah gitu. Nah, keyakinan inilah yang kemudian ditolak secara keras oleh Islam. Bahkan disebut dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Itu katanya menyembah Manat, Lata, Uzza itu adalah bentuk kemusyrikan yang tidak berdasar. Tapi kenyataan bahwa konsep Allah punya anak-anak perempuan sebelum Islam gitu. Maksudnya ada kepercayaan itu menunjukkan bahwa gagasan tentang konsep Allah, tentang nama Allah itu sudah berkembang dalam kerangka mitologis lokal gitu, dan bukan Tuhan yang tunggal dan mutlak sejak awal. Nah, di titik ini mungkin kita juga bisa mengaitkan nama Allah dengan konsep Tuhan lain dalam tradisi Abrahamik ya, yaitu Yahweh gitu, karena kan orang suka nyamain nih sebagai sama-sama Tuhan monoteistik yang agung dan maha gitu. Nah, pertanyaannya apakah Allah dan Yahweh itu punya hubungan langsung atau keduanya berkembang dari tradisi dan konteks yang benar-benar berbeda. Secara linguistik keduanya itu memang berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu Semitik, sehingga ya nggak heran kalau kata-katanya terdengar mirip atau memiliki akar yang saling terkait. Dalam bahasa Ibrani kuno, Tuhan itu disebut dengan nama El atau Elohim yang mirip dengan kata ilah gitu dalam bahasa Arab. Keduanya berarti Tuhan atau dewa, ya secara umum berarti Tuhan. Nah, sedangkan nama Yahweh biasanya dilambangkan dengan huruf YHWH itu dalam aksara Ibrani. Itu adalah nama pribadi Tuhan dalam tradisi Yahudi yang dimaknai sebagai aku adalah aku gitu, atau dia yang membuat menjadi ada. Nah, nama ini dianggap sangat suci dan tabu diucapkan secara sembarangan bahkan dalam praktik keagamaan Yahudi sendiri. Sementara Allah itu bukan nama pribadi gitu, melainkan sebutan atau gelar untuk satu Tuhan tertinggi. Nah, dalam hal ini posisi Allah dalam Islam tuh mirip dengan Elohim, tapi bukan Yahweh gitu. Tapi secara fungsi teologis, sebagai sosok satu Tuhan tunggal, sebagai sang pencipta semesta yang layak disembah dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, fungsi Allah dalam Islam ya bisa dikatakan sebanding secara struktural teologis dengan Yahweh dalam Yudaisme dan Kristen awal. Nah, disinilah ada semacam kesinambungan gagasan ketuhanan yang berkembang dari politeisme menjadi monoteisme di wilayah Timur Dekat kuno. Namun kita juga harus mencatat bahwa meskipun ada kemiripan akar dan fungsi, Islam secara aktif mengoreksi dan meredefinisi narasi-narasi sebelumnya. Al-Quran misalnya menolak aspek-aspek personal atau antropomorfik yang melekat pada Yahweh dalam Alkitab Ibrani. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Tuhan itu bisa marah, bisa cemburu, bisa menyesal, bahkan berbicara langsung dengan manusia secara fisik. Dalam Islam,
Allah juga begitu, tapi lebih transenden. Ada sifat-sifat yang digambarkan tidak menyerupai makhluk, tidak dilahirkan, tidak diperanakan, tidak seperti apapun. Jadi bisa dibilang Islam mewarisi istilah dan struktur konseptual, tapi ada reformasi teologis yang cukup ekstrim ya. Jadi mungkin kesimpulannya, Allah dan Yahweh itu tidak identik tapi berkerabat secara linguistik, secara konseptual, dan secara historis gitu. Nama Allah itu muncul dalam lingkungan budaya dan lingkungan agama yang paralel dengan perkembangan konsep Yahweh, tapi kemudian dibentuk ulang oleh Islam menjadi sesuatu yang khas. Sebagai konteks, tradisi Islam dan Yahudi itu bedanya cukup jauh ya, ribuan tahun, bisa 3.000 sampai 5.000 tahun gitu. Jadi perbedaan ini membuat masing-masing agama mengembangkan konsep ketuhanan yang selaras dengan visi teologis dan doktrin mereka sendiri. Nah, jadi kalau misalnya nama Allah nih ternyata punya akar yang panjang dan bersanding dengan dewa-dewa lain dulunya sebelum dakwah Islam, lalu Islam datang dan mengangkatnya menjadi satu-satunya Tuhan yang sah. Apakah ini adalah bentuk keunikan konsep ketuhanan dalam Islam, atau apakah ini bentuk penyempurnaan wahyu, atau justru ini adalah wujud dari bentuk asimilasi budaya yang dibingkai secara ilahiyah? Dan jika begitu, seberapa banyak dari konsep Tuhan yang kita yakini hari ini itu sebenarnya adalah hasil dari evolusi budaya dan bukan murni wahyu? Menurut kamu gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.